pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa 5% tahun lalu, mungkin tahun ini kalau 1% saja sudah bagus. Nah, ini menyangkut kepada daya beli, ya. Nah, daya beli ini termasuk daya cicil. Nah, ini yang menyebabkan banyak perusahaan pembiayaan yang akhirnya menempuh jalan memberikan satu kebijakan di mana menaikkan tingkat uang muka. Nah, tingkat uang muka ini untuk mengukur kemampuan konsumen untuk bisa menyicil, ya. Itu saja, dan ini tentunya akan berdampak kepada jumlah konsumen yang bisa kami biayai, ya. Karena dengan peningkatan jumlah uang muka, otomatis konsumen yang mampu untuk membayar uang mukanya menjadi lebih sedikit. Contoh saja, kalau ada kendaraan yang harganya 250 juta, maka kalau uang mukanya 30%, maka uang yang harus dibayarkan itu bisa jadi 75 juta. Seperti itu. Jadi Anda melihatnya apakah di tengah pandemi ini atau di masa memasuki masa new normal, down payment atau DP ini harus mengalami kenaikan begitu untuk menggenjot tentunya yang pengurangan pendapatan yang selama ini berlangsung selama 2 kuartal ini, sehingga nanti ketika masuk masa recovery akan turun menurut melihat bagaimana kondisi pasar, melihatnya Anda seperti apa? Iya, kalau dilihat perkembangan yang ada di market, yang kami harus lihat ini ada dua. Satu adalah potensi yang ada ya di dalam pasar, tetapi kemudian juga kami harus lihat juga kepada daya cicil atau daya beli masyarakat. Ya, nah kami tetap optimis ke depan ya dengan adanya perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini. Ke depan tentunya kebutuhan kendaraan dari masyarakat tetap akan ada, ya, sehingga ini akan terjadi peningkatan. Tetapi untuk masa selama COVID ini memang kami melihat ada beberapa hal yang perlu kami menjadi satu faktor di dalam memberikan pembiayaan, di antaranya uang muka tadi. Kita lihat bahwa 95% begitu penjualan mobil menurun di tahun 2020 ini 2 kuartal yang dikatakan oleh Gaikindo begitu. Saya mau meminta tanggapan Bapak terkait dengan merosotnya penjualan mobil ini dan bagaimana tentunya ini berefek terhadap perusahaan-perusahaan multifinance. Ya, kalau dilihat retail yang ada di penjualan mobilnya memang turun cukup drastis ya. Jadi kalau saya lihat tadi 95%, tetapi kalau saya bandingkan bulan ke bulan, ya kalau lihat Januari ini retailnya masih 80.000 satu bulan, ya. Kemudian Februari itu turun sedikit, tapi kurang lebih sama 79.000. Maret sudah mulai turun menjadi 76.000. Nah di April ini sudah turun jadi 24.000. Jadi sudah 70% kalau banding sama Januari, dan kemudian kalau dibanding sama Desember, dibanding lagi dengan bulan Mei, maka turun lagi 17.000, jadi turun 78% dibanding dengan Januari. Itu yang saya lihat ya di dalam penjualan. Nah ini tentunya adalah efek daripada penurunan daya beli, dan juga tentunya banyak daerah atau banyak kota yang melakukan PSBB. Nah ini transportasi otomatis juga berkurang, banyak showroom juga tutup. Ya, nah, tetapi di lain pihak tetap ada demand untuk pembelian mobil ini karena banyak yang juga melihat bahwa perlu beli mobil, terutama mungkin yang melihat tadinya naik kendaraan umum, kemudian melihat bahwa ini perlu lebih aman kalau naik kendaraan pribadi.